Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, abang-abang, teman-teman, dan dosen-dosen. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Yogi Kurnia Akbar. Di sini akan menjadi MC dari acara kajian rutin eksgradasi. Sebelumnya, ada baiknya kita sebelum memulai kajian rutin ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Mungkin dari operator bisa next. Baik, sebelumnya yang bisa terlebih dahulu mengklik link bit.ly/kajian rutin gradasi untuk melakukan registrasi dan segala macamnya. Mungkin bisa di next. Sebelumnya akan dibacakan tilawah terlebih dahulu oleh Saudara Muhammad Alsyaf dari Departemen Teknik Sipil 2020. Untuk Muhammad Alsyaf dipersilahkan. Untuk Muhammad Alsyaf, apakah sudah berada di Zoom meeting-nya? Nah, sudah Bang. Oke, mungkin boleh. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar dengan jelas. Nah, izin membacakan Surah Al-Hadid ayat 20 sampai 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفخر بينكم وتكثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تعسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختل فخور الذين يبخلون وتأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih. Izin membacakan artinya.
ayat 20, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan. Saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ayat 21, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ayat 22, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semua telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ayat 23, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat 24, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Terima kasih Saudara Alsyaf atas pembacaan tilawahnya. Mungkin operator bisa di next. Baik, sebelumnya karena acara ini merupakan kolaborasi antara kajian rutin dengan gradasi, ada baiknya kita memutarkan terlebih dahulu teaser dari gradasi untuk menuansakan rangkaian acara gradasi itu sendiri. Mungkin bisa langsung di play. Oke, baik, demikian merupakan teaser dari gradasi itu sendiri. Oke, selain itu kami juga membuka donasi dari gradasi ini. Ada pertama donasi kemanusiaan dan juga donasi untuk santunan anak yatim. Jadi jika teman-teman, kakak, abang-abang yang ingin mendonasikan hartanya ke gradasi, bisa langsung ke rekening donasi yang tertera pada gambar berikut. Kemudian ada kontak personnya juga. Ditunggu ininya donasinya semuanya. Mungkin boleh dilanjutkan. Baik, akan saya bacakan terlebih dahulu profil dari pemateri kita, yaitu Profesor Dr. Insinyur Tommy Ilyas, Magister Engineering. Profesor Tommy merupakan expert member dari UI Green Metric, kemudian dia juga sarjana S1 teknik di Universitas Indonesia, kemudian mendapatkan gelar sarjana S2 di bidang geoteknik dari Sheffield University UK pada tahun 1983, kemudian mendapatkan gelar doktor dari Universitas Indonesia bersama juga dengan National University of Singapore pada tahun 2002, dan diinaugurasikan sebagai profesor dari Universitas Indonesia pada 2006. Kemudian beliau juga merupakan member dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang membentuk Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) untuk memastikan keamanan proyek infrastruktur tersebut saat masa konstruksi, operasional, dan pemeliharaan. Mungkin sekarang kita sambut pemateri kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ogi. Ya. Bagaimana Prof kabarnya? Alhamdulillah. Gimana suara saya bisa terdengar? Terdengar jelas Prof. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin karena Profesor Tommy sudah berada di Zoom meeting juga, alangkah baiknya kita mulai saja mendengarkan materi dari Prof. Tommy. Untuk Prof. Tommy, dipersilahkan. Baik, Ogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga sore hari ini kita bisa berkumpul bersama melalui Zoom meeting ini dan untuk mendengarkan atau berbagi pengetahuan dengan kami. Dan salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, hingga mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah seperti kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Baik, Ogi. Jadi kemarin saya baru dapat pemberitahuan. Jadi mohon maaf saya nggak nyiapin slide, nggak keburu nyiapin slide. Jadi terpaksa saya mungkin oral aja ya, karena memang juga cuma 7-15 menit ya, Ogi, ya waktunya ya. Sebenarnya ini Prof, kalau bisa berdasarkan rundown sampai sekitar 17.15 Prof. Oh, 17.15. Oke, kalau boleh panjang nanti saya panjangin aja bisa. Oke, panjang fleksibel aja ya. Cuma saya nggak nyiapin tidak menyiapkan PowerPoint gitu ya. Kalau misalnya tadi saya minta minggu depan katanya udah nggak bisa karena minggu depan Pak Ali. Jadi ya udahlah, saya terpaksa nyiapin sesempatnya. Oke. Jadi saya diminta untuk menyampaikan mengenai penguasaan teknologi infrastruktur sebagai hajat umat Islam menyempurnakan ibadah. Jadi kalau kita berbicara mengenai infrastruktur, jadi dengan sendirinya adalah kita akan berkaitan dengan sesuatu yang nyata ya. Jadi artinya bagaimana sekarang kita kaitkan infrastruktur ini dengan peningkatan atau menyempurnakan ibadah kita. Nah, kalau boleh saya uraikan sedikit. Kalau kita bicara infrastruktur, ada 14 sekarang ini yang dilihat secara Mohon maaf Prof, sepertinya ke-mute. Oke. Iya, baik Prof. Ya. Baik, saya ulangi ya. Jadi ada 14 bidang infrastruktur yang ada sekarang dikenal yang mungkin lebih dari itu tergantung pada referensinya ya. Saya mendapatkan ada 14 bidang infrastruktur yang sekarang kita tekuni di dunia ini. Pertama dari bidang energi, kemudian agriculture, transportasi, smart cities, kemudian building technology, space program, telecommunication, networking, computing, operating system, databases, IT services, platform, Internet of Things. Jadi kalau kita lihat di sini, memang era sekarang ini lebih banyak kepada era IT. Ya, jadi nanti kita coba kaitkan semua ibadah kita, semua pembicaraan saya ini dengan IT. Nah, saya ingin membahas yang pertama, misalnya kita bahas transportasi. Transportasi kalau kita lihat sekarang yang transportasi modern adalah mungkin kita lihat pesawat terbang misalnya ya. Kalau kita kaitkan, misalnya di dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Mulk ayat 19 dinyatakan bahwa saya bacakan ya, awalam yaro ila toiret toiro kaukuhum soffati wayakdin ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basyir. Terjemahannya adalah tidaklah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengacungkan sayap di atas mereka. Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh Dia melihat segala sesuatu. Ini adalah cikal bakal bagaimana manusia menciptakan pesawat terbang. Jadi Al-Quran itu telah memberikan sejak, ya kalau kita turunin Al-Quran kan 14 abad yang lalu gitu ya. Jadi kita bicara pesawat sekarang ini, Al-Quran sudah bicara itu sudah sejak lama gitu. Jadi sekarang bagaimana kita mengkaitkan teknologi yang kita kuasai, walaupun siapapun yang menciptakannya, tapi adalah sebetulnya kalau kita melihat Al-Quran itu sudah bicara lebih dulu gitu. Jadi
ilmuwan dunia ini selalu berkaca kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang suatu referensi manusia gitu ya, terutama umat Islam. Nah, cuma sayangnya yang lebih banyak mengembangkan itu bukan umat Islamnya sekarang ini ya, lebih banyak orang-orang non-Muslim yang mengembangkan, mereka baca di Al-Quran tapi yang mengembangkan adalah mereka. Nah, jadi kalau kita lihat kemajuan teknologi saat ini, bagaimana kalau kita kaitkan itu dengan ibadah? Jadi dengan penciptaan pesawat terbang ini, kita lihat kita akan mempermudah umat Islam, misalnya kita pergi, yang paling mudah adalah kita punya rukun Islam yang kelima, kita pergi naik haji atau kita pergi umroh. Jaraknya cukup jauh, sekitar 7.000 kilo dari sini, 7.000 sampai 8.000 kilo. Itu kalau dulu kita dengan kapal itu rata-rata mereka pergi haji atau umroh itu sekitar 2 sampai 3 bulan gitu ya. Nah, sekarang dengan pesawat terbang cuma di jalan 7 jam gitu ya. Jadi artinya apa? Kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi jangan lupa gitu. Jadi dengan ada teknologi ini, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan teknologi ini? Kita ini hanya pion-pion saja gitu. Jadi kita nggak boleh melupakan hal itu. Nah, yang sering kali kita lupakan adalah manusia itu merasa jadi seperti keluar sombongnya gitu. Oh, saya yang menciptakan. Dia lupa. Ya, jadi selalu siapa yang menciptakan dia. Jadi kalau kita lihat pun juga sebetulnya kan Allah sudah menciptakan kita. Jadi tidak menciptakan jin manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku gitu ya. Itu juga satu ayat yang menurut saya harus kita tekuni dengan baik. Jadi kita diciptakan oleh Allah ini hanya untuk beribadah kepadanya gitu. Jadi apapun yang kita ciptakan melalui hidayah Allah ini adalah sebetulnya mendekatkan diri, bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah. Jadi dalam bidang transportasi ini jangan lupa dengan adanya penerbangannya gitu memudahkan kita gitu ya untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima misalnya. Dan juga memudahkan kita umat Islam melakukan safar ya, dengan adanya pesawat terbang. Itu satu contoh menurut saya di dalam Al-Quran yang jelas teknologinya. Nah, yang kedua misalnya sekarang ini kan gencar misalnya masalah IT gitu ya. Masalah IT ini kalau kita lihat paling gampang mungkin sekarang kita berbicara Zoom meeting ini yang paling mudah. Ya, bagaimana kita mendekatkan diri gitu ya. Mendekatkan diri artinya satu, kita tidak ada lagi istilahnya jarak gitu ya. Jadi artinya di dunia manapun, begitu kita terkoneksi dengan internet, seperti saat ini gitu ya, saya bicara-bicara di sini, Ogi di Depok, teman-teman dimanapun gitu ya. Jadi itu juga hidayah Allah gitu ya. Jadi jangan lupa, jadi tujuan kita dengan ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan nilai ibadah kita terhadap Allah. Nah ini sekarang kita mengisi dengan kultum misalnya ya, dan ini adalah salah satu upaya kita gitu, bagaimana kita mendekatkan diri. Jadi teknologi ini jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Justru kita harus memanfaatkannya dalam rangka meningkatkan diri kita supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang tujuan kita. Jadi sehingga kita mengikhlaskan diri kita. Apapun yang kita miliki ataupun apapun yang kita punya saat ini adalah hidayah dari Allah atau pemberian Allah. Nah kita sebetulnya hanya sebagai manusia yang menjalankan saja apa yang kita ciptakan. Nah, misalnya yang kedua, contohnya kalau kita bicara tadi IT, HP kita misalnya, ya. Dengan HP itu luar biasa kan? Itu juga sebelum adanya Zoom ini kita udah dengan HP dulu udah bisa WA, bisa segala macam dulu. Mungkin kita bisa bayangkan, ya zaman saya kuliah dulu di Inggris, itu kalau saya mau kirim surat kan nunggu 1 minggu itu baru ke istri saya gitu ya di rumah gitu. Jadi belum ada teknologi ini. Nah kita bayangkan sekarang dengan teknologi HP ini, ya. Luar biasa, apapun mau kirim WA hari ini kita ketik klik satu sampai di tempat itu juga gitu ya, jadi real time gitu ya. Nah ini yang menurut saya adalah suatu hidayah dari Allah. Jadi Allah itu membukakan pintu agar manusia itu carilah sebanyak mungkin hal-hal yang bisa engkau cari ya. Jadi supaya artinya kita bisa memanfaatkan pemberian Allah ini dengan akal kita, dan dengan serinya kita tidak lupa selalu berserah diri kepada Allah ya. Supaya kita tetap dalam rangka beribadah. Jadi segala sesuatu yang kita kita lakukan, kalau kita dalam ikhlas melakukan dalam rangka menjalankan syariat Allah, itu insya Allah kita akan diberi kemudahan untuk itu. Jadi jangan lupa, jadi untuk adik mahasiswa saya sarankan atau alumni juga ya. Jadi selalu kita mengkaitkan pekerjaan kita itu selalu dengan Allah, selalu dengan Allah. Karena apapun gerak-gerik kita, Allah itu mengawasi gitu ya. Anda tidur pun diawasi. Jadi jangan lupa, Anda dimanapun jangan mengatakan Anda sendirian gitu.
selalu di samping kita tuh ada Allah yang mengasihi kita 24 jam. Ya, jadi jangan kita melupakan itu. Jadi apapun yang kita lakukan selalu kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu yang contoh yang tadi yang saya sampaikan. Dan yang berikutnya adalah misalnya tadi kita berbicara masalah transportasi, misalnya kebetulan saya juga di bidang jembatan gitu ya. Nah ini juga teknologi-teknologi yang baru banyak sekali yang diketemukan itu juga melalui melalui Al-Quran misalnya. Jadi contoh-contoh di Al-Quran itu banyak sekali yang mencontohkan kepada manusia untuk bisa manusia itu berbuat. Misalnya kalau kita bicara infrastruktur, bangunan tinggi, itu kaum Ad atau kaum Samud dulu itu sudah membuat bangunan kota. Ya, jadi kalau Anda bisa pergi ke Petra di Yordan, itu ada satu kota khusus yang dipahat di batu-batuan gitu, gunung batu. Jadi mereka sudah menciptakan kota yang di sana ada stadiumnya, ada bangunan perumahannya dan sebagainya, itu semuanya dipahat dengan bangunan yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat sekarang, kita heran gitu ya ngelihat bagaimana mereka menciptakan zaman dulu. Tapi itu memang Al-Quran sudah menyatakan gitu, dan mereka sudah memanfaatkan itu. Jadi selalu kita berpegang kepada Al-Quran. Apapun yang kita laksanakan, kalau kita melihat pada Al-Quran, insya Allah jawabannya ada di sana. Ya, jadi banyak hal-hal yang menurut saya selalu bisa kita kaitkan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk hudan atau petunjuk ya, dan merupakan keberuntungan bagi umat manusia. Kalau kita bicara kepada Al-Baqarah ayat ke-5 ya, kan itu di sana dikatakan bahwa manusia itu adalah diberi petunjuk dan manusia adalah orang-orang yang beruntung gitu ya. Jadi karena hidayah Allah. Nah, itu yang saya juga perlu ingatkan. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita bicara sekarang yang juga sedang misalnya dalam infrastruktur ini adalah smart cities gitu ya. Smart cities ini adalah suatu kota yang dibangun dengan dengan teknologi IT, jadi dengan ceria bantuan IT lagi kembali, di mana dengan teknologi IT itu kita membuat semuanya itu menjadi istilahnya one stop shopping lah gitu ya. Nah, siapa yang menciptakan itu? Kembali lagi-lagi adalah negara-negara yang non-Muslim ya. Cuma satu negara yang saya lihat di sini yang juga sudah bergerak ke smart city. Contohnya adalah yang pertama ada 10 negara kota smart cities yang ada saat ini. Pertama adalah Singapura, kemudian Dubai, Oslo, Copenhagen, kemudian Boston di Amerika, kemudian Amsterdam, New York, London, Barcelona, Hong Kong. Nah, kalau kita lihat kembali ya, jadi apakah ada kota-kota Muslim? Ya ada satu, Dubai sudah masuk ke sana sekarang. Nah, tapi kalau kita lihat bagaimana smart cities ini dikembangkan, ini juga idenya tidak luput juga dari tadi ya, bangunan-bangunan yang ada di dalam Al-Quran tadi. Nah, sekarang dengan bantuan teknologi dan IT terutama, nah itu dikembangkan. Jadi di mana dalam smart cities ini masalah mobility menjadi satu indikator, kemudian masalah healthcare, security, air, energi, kemudian energi dan komunitas, kemudian economics, bagaimana dikembangkan di sana, waste. Nah, yang belum ada di sini adalah satu hal, bagaimana ini nilai ibadahnya. Ini yang saya belum melihat gitu ya. Jadi even kota Dubai sendiri, pengembangan kotanya belum mengembangkan ke arah yang syar'i gitu ya. Jadi masih terjebak kepada hal-hal yang berbau keduniawian. Padahal tujuan kita kalau kita tadi kembali kepada Al-Quran, kita diciptakan ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah ini yang dalam hal-hal semacam ini yang saya melihat kok masih banyak sekali hal-hal yang tidak dikaitkan dengan Al-Quran ya. Itu yang menurut saya juga penting ya. Jadi dari hal-hal yang tadi kita bicarakan, infrastruktur. Nah, yang saya ingin juga sampaikan adalah kembali kepada Al-Quran tadi, beberapa juga ilmuwan sekarang itu sudah melihat dengan contoh Al-Quran, misalnya di surat ini baru saja misalnya ilmuwan di Jerman itu mendapatkan bahwa bumi dan langit itu
mereka melihat dari udara, itu mereka foto, itu bumi dan langit itu seolah-olah dulu menjadi satu gitu. Dan mereka baca di dalam Al-Qur'an, ya, mereka baca dalam Al-Qur'an dengan teknologi mereka mau gambarnya pasti dengan teknologi ya. Mereka melihat pada Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 30, di sana dikatakan bahwa dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Mengapa mereka tidak beriman? Nah, jadi ilmuwan Jerman ini melihat ini dia kaget gitu. Al-Qur'an sudah bicara ini 14 abad yang lalu gitu loh. Bahwa dunia ini dulunya satu, langit dan bumi itu satu dulu. Allah itu menciptakan berlapis-lapis, dunia diciptakan 7 lapis, bumi diciptakan 7 lapis, kemudian antara langit dan bumi diciptakan udara, turunlah hujan, dengan turunnya hujan tumbuhlah tanaman gitu ya. Nah itu luar biasa. Jadi mereka saking mereka takjubnya dengan Al-Qur'an, mereka masuk Islam tuh Ogi. Mungkin teman-teman udah melihat ya, udah mendengar ada ilmuwan Jerman beberapa orang yang melihat ini, langsung mereka menyatakan diri masuk Islam gitu. Jadi luar biasa memang. Jadi kita banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali gitu ya di dalam keduniawian kita ini, tapi ya itu tadi mestinya tetap kita kaitkan segala sesuatunya dengan bahwa kita adalah ciptaan Allah dan kita adalah diciptakan untuk beribadah kepadanya, dan dengan sendirinya hal-hal yang apapun yang kita ciptakan adalah untuk kemaslahatan umat gitu ya. Nah itu yang satu hal juga yang saya lihat bagaimana ilmuwan di dunia ini tidak hanya infrastruktur gitu, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan astronomi juga ya, luar biasa gitu saat ini sekarang. Jadi dikembangkan. Nah juga mungkin yang sekarang sering menjadi perdebatan adalah kalau kita bicara teknologi, misalnya hilal gitu ya, kita bicara hilal. Nah ini juga menjadi penting karena dulu kan hilal itu hanya dilihat oleh mata gitu ya. Sekarang sudah ada alat teknologi yang luar biasa canggih gitu ya. Artinya kalau misalnya hilalnya di atas 2 derajat itu sudah mesti terlihat gitu ya. Jadi antara hisab dan hilal akan sama. Tetapi kalau hilal di bawah 2 derajat, itu alat pun kadang-kadang masih belum bisa mencapai, belum bisa melihat. Nah ini menurut saya teknologi juga yang artinya masih harus berkembang terus, sehingga kalau kita bicara hilal dan hisab, memang hadis Rasul adalah berpuasalah kamu jika kamu melihat bulan, berbukalah kamu jika kamu melihat bulan gitu. Jadi itu hilal itu harus terlihat. Bukan berada gitu ya. Kalau hisab itu kita mengetahui adanya hisab, adanya hilal. Karena dari itu hitungan ya. Jadi hitungan itu 0, sekian pun juga bisa dapat gitu. Tapi yang Rasul sarankan adalah, yang Rasul sabdakan adalah misalnya kita melihat hilal. Jadi makanya kita coba berusaha menciptakan teknologi alat teleskop itu yang bisa melihat hilal di bawah 2 derajat. Karena sekarang ini masih belum gitu. Jadi teknologi kita belum bisa melihat hilal di bawah 2 derajat. Makanya kalau hilal di bawah 2 derajat, selalu ada kontroversi kan. Jadi ada yang lebaran lebih dulu, ada yang lebaran kita ikut pemerintah gitu ya, karena nggak lihat hilal. Nah itu juga menurut saya kembali kepada masalah teknologi yang saat ini teknologi kita juga masih terbatas. Jadi kita manusia itu memiliki banyak keterbatasan gitu ya. Walaupun kita sudah sedemikian juga maju, tapi baru masalah teleskop saja kita masih belum bisa lihat gitu ya. Jadi masalah hilal saja kita belum bisa melihat kalau dia masih berada di bawah 2 derajat. Nah, kalau di atas 2 derajat baru alat-alat kita sudah dengan mudah, apalagi kalau tidak ada aral melintang, ada cuaca baik, itu mesti terlihat hilalnya. Jadi itu adalah teknologi yang bisa dicapai oleh manusia, namun juga manusia masih memiliki keterbatasan gitu. Jadi sampai sekarang kita juga masih belum bisa melihat hilal yang di bawah 2 derajat. Nah, itu mungkin beberapa contoh yang saya sampaikan yang bisa saya utarakan saat ini, dan mudah-mudahan kalau kita ada diskusi nanti Ogi silahkan, saya akan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, terima kasih Prof atas materinya yang Masya Allah benar membangun dan memberikan penyadaran bagi kita semua yang sebagai mahasiswa Fakultas Teknik yang seharusnya berinovasi terus-menerus gitu ya untuk mengembangkan suatu teknologi ya untuk kemaslahatan umat sendiri gitu. Mungkin kalau saya izin menyimpulkan materi yang tadi disampaikan oleh Prof, setidaknya sekarang kita hidup di era IT di mana kayak
terdapat berbagai bidang-bidang infrastruktur yang sekarang kita geluti seperti energi, agrikultur, kemudian smart city, dan communication dan lain-lainnya. Salah satu contoh yang bisa kita ambil itu adalah transportasi, di mana seperti pesawat terbang. Pesawat terbang ini sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Dan dengan adanya pengembangan pesawat terbang ini mempermudah kita untuk naik haji dan umroh. Kemudian juga ada Zoom meeting, di mana IT, di bidang IT maaf, seperti ada Zoom meeting, kemudian HP yang kita bisa mengirim komunikasi dengan mudah. Seperti sekarang ini kita bisa melakukan kultum dan kegiatan lainnya yang bermanfaat. Kemudian seperti bangunan dan smart city yang dimana sudah diutarakan oleh Al-Quran sebelumnya seperti pada di kaum Ad, Samud, kemudian juga hanya belum ada di mana kita itu sekarang yang harus kita tekankan itu adalah belum ada nilai ibadahnya. Dimana kita seharusnya apa yang kita ciptakan itu seharusnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sendiri diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, dan apapun yang kita ciptakan, apapun yang kita kerjakan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab antara pemateri dengan peserta kajian. Buat peserta yang ingin bertanya, boleh langsung open mic atau bertanya atau mengetik pertanyaannya di kolom chat. Jadi sekarang boleh dibuka untuk sesi pertanyaan boleh dibuka untuk sesi pertanyaan. Apakah dari peserta ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Izin bertanya. Oke, silakan Ismail. Perkenalkan, saya Ismail dari Teknik Elektro 2019. Izin bertanya, Prof. Berdasarkan pengalaman Prof yang sudah melalang buana kemana saja, bagaimana caranya istiqomah, Prof, untuk tetap dalam menegakkan syariat Islam? Karena dari yang saya dengar tuh, kalau terkait infrastruktur tuh cenderung banyak, mungkin karena banyak terlibat dengan perizinan dan lain sebagainya, itu banyak seperti uang-uang yang tidak jelas gitu, Prof. Seperti sogokan mungkin atau dan lain sebagainya. Untuk menyikapi hal tersebut seperti apa, Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Jadi memang sekarang ini kan teknologi kita ini yang menguasai lebih banyak non-muslimnya gitu. Makanya kita belajar ini mudah-mudahan kita bisa mulai gitu ya. Yang seperti Anda tanyakan masalah building saja gitu ya. Kan kalau kita lihat apakah setiap building misalnya memperhatikan masalah ada musola apa enggak gitu. Kemudian misalnya masalah toilet saja gitu ya, menghadap kiblat, mereka nggak perhatikan gitu. Hal kecil yang menurut kita kan kalau kita mau syariat, misalnya toilet saja jangan menghadap kiblat gitu ya. Itu hal yang umum. Tapi kan itu di dalam desain seringkali itu diabaikan gitu ya. Menurut saya, jadi marilah kita mulai dengan hal kecil. Jadi kalau misalnya Anda jadi desainer, jadilah desainer yang coba memulai gitu ya. Jadi tempatkan hal-hal yang memang sudah ada tuntunannya gitu ya. Nah, kenapa? Nah, saya melihat begini. Banyak anak-anak atau dari kalangan kita itu belum banyak belajar masalah syariat Islam ini gitu. Kalau kita bicara tadi contoh ya misalnya contoh toilet saja gitu ya. Kan Rasul sudah memberikan tuntunan gitu ya. Dari mulai kita masuk, bagaimana kita keluar toilet, bagaimana toilet di dalamnya itu dibentuk, jangan menghadap kiblat dan sebagainya gitu ya. Jadi ya saya pikir kita masih harus mendalami lagi gitu. Jadi adik-adik mahasiswanya saya harapkan mau membaca, belajar lagi mengenai Islam karena di Al-Qur'an itu semua tuntunannya ada gitu. Ya, jadi kalau kita mau mulai mari kalau kita mulai dengan diri kita sendiri, kalau kita menyarankan orang agak susah gitu ya. Jadi artinya menurut saya kalau kita berada di sisi manapun, kita mencoba bersikap sebagai umat Islam yang memang bagaimana kita bisa dengan apapun yang kita kerjakan itu selalu
kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu yang menurut saya yang paling penting gitu. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Untuk Ismail gimana? Okay. Alhamdulillah sudah menjawab. Alhamdulillah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Muhammad Hussein, mungkin bisa open mic untuk bertanya. Baik, terima kasih banyak buat Prof. Ilyas atas pemaparan materinya, sangat bagus sekali. Saya izin bertanya, tantangannya itu seperti apa saja sih, Prof, dalam bagi kita yang engineer, sarjana teknik ini dalam mengaplikasikan teknologi kita dengan orientasi atau niat itu membantu ibadah atau menyempurnakan ibadah sebagai umat muslim itu sendiri. Nah, itu biasanya tantangannya itu seperti apa saja? Mungkin nanti dari lingkungannya kah, atau mungkin dari diri kita sendirinya kah, atau bagaimana? Mungkin seperti itu, Prof. Terima kasih. Kalau bicara tantangan ya kan selalu kita bicara tantangan itu pasti ada eksternal, ada internal gitu ya. Nah, tantangan dari internal kita adalah kita dengan sendirinya harus memahami gitu ya, harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kesyariatan gitu ya. Dan menurut saya sekarang ini sudah banyak sekali buku-buku atau referensi-referensi yang apa namanya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesyariatan gitu ya. Jadi itu internal kita. Jadi artinya kita juga pasti harus mau belajar gitu ya. Nah, dari eksternal ya memang kita tahu kalau misalnya kita bicara dalam lingkungan yang apa namanya kita di luar non muslim, ya kita harus pandai-pandai lah di situ gitu ya. Kalau memang kita punya kesempatan, ya kita mulai masukkan gitu loh. Artinya sedikit-sedikit kita harus bisa meyakinkan mereka bahwa apa namanya yang kita lakukan ini adalah memang untuk kemaslahatan umat gitu ya. Jadi dan apa namanya dan yang kesyariatan itu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan kemaslahatan kalau itu dilaksanakan gitu. Itu satu hal yang perlu kita ketahui dan dulu seringkali kalau kita bicara mengenai masa orang-orang yang syar'i, orang-orang yang mau belajar agama itu kan kuno gitu. Nah sekarang ini kan kalau kita lihat berapa banyaknya apa namanya majelis-majelis ilmu yang anak-anak muda hijrah gitu istilahnya. Mereka betul-betul mau committed terhadap Islam dan mau belajar gitu. Nah itu yang menurut saya yang menggembirakan saat ini. Jadi terbuka luas gitu kesempatan untuk kita belajar. Di samping kita belajar agama, belajar ilmu pengetahuan yang sifatnya duniawi. Nah, bagaimana caranya ya tadi. Ya, kalau kita berada di manapun, artinya kita dengan apa namanya dengan kemampuan kita mencoba gitu ya, mencoba memberikan sesuatu di dalam keilmuan kita atau di dalam lingkungan kita sehingga mulai gitu. Misalnya masalah kita bicara masalah lingkungan saja lah gitu ya. Lingkungan Islam itu kan kebersihan itu salah satu yang utama gitu ya. Malah ada apa namanya semacam peribahasa kebersihan itu adalah sebagian dari iman gitu ya. Jadi Islam itu mengajarkan seperti itu gitu. Nah, bagaimana prakteknya gitu? Ya kita coba praktekkan gitu ya. Dari paling tidak misalnya dari lingkungan kita sendiri. Dari mahasiswa saja lah gitu, buang sampah gitu lah, jangan sembarangan gitu ya. Itu satu hal kecil misalnya. Coba kita mulai dari kita sendiri. Nah, kalau hal yang dari kecil itu kita bisa praktekkan menjadi suatu hal yang besar, insya Allah gitu ya. Artinya kan Allah sudah menjanjikan Islam itu akan maju kembali gitu ya pada saatnya gitu. Nggak tahu kapan waktunya kita nggak tahu. Tapi ada kemasan Islam itu sekarang kan belum ada gitu. Nah itu yang harus kita capai. Nah bagaimana cara mencapainya ya kita harus mau belajar gitu. Belajar adab-adab Islam, adab-adab Al-Quran, adab-adab ilmu pengetahuan dan sebagainya gitu. Bagaimana kita komitmen terhadap ilmu pengetahuan yang ada dan bagaimana kita dan yang tadi yang selalu saya ingatkan adalah ujung-ujungnya adalah ini ada semuanya adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan jangan lupa bahwa kita selalu diawasi tindak tanduk kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang kira-kira jawaban saya. Baik, terima kasih banyak, Prof. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Ini ada lagi nih yang bertanya, Prof. Bentar, saya scroll dulu ya. Dari
Heidi Oktaviani Rahman. Izin bertanya, Prof, adakah contoh kota yang dirancang sesuai dengan tuntutan Quran dan Sunnah? Dan apa saja kriteria kota tersebut? Terima kasih. Mungkin Prof bisa menjawab. Kalau paling mudah ya, kalau kita lihat yang berdasarkan syari betul-betul ada 2 kota gitu ya, Madinah dan Mekah gitu, itu yang jelas. Itu di situ betul-betul semuanya didasarkan pada Al-Quran dan hadis ya. Dan apa namanya, makanya kalau kita bisa mencontoh, dan sebetulnya Abu Dhabi juga sekarang berusaha ke arah sana gitu. Cuma yang kelihatan yang kental masih kepada arah keduniawiannya saja gitu ya. Tapi kalau Anda mau berkiblat kepada Madinah dan Mekah, itu luar biasa di sana. Jadi bagaimana mereka mengelola apa namanya sampahnya, bagaimana mereka mengelola air, bagaimana mereka mengelola gedung dan sebagainya gitu ya, itu di sana luar biasa. Dan bagaimana IT juga di sana, mereka juga maju dengan IT-nya gitu ya, mereka juga menggunakan IT juga. Di mana-mana smart build apa namanya bangunan-bangunan itu IT sudah semuanya sudah smart gitu ya, buildingnya pun sudah smart building, hotel-hotelnya juga dan sebagainya. Jadi kalau boleh ya lihat contoh di sana gitu. Dan dua kota itu yang menurut saya sudah sangat apa namanya bisa kita buat sebagai contoh. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya tadi. Mungkin sekarang masih dibuka sesi pertanyaan ya. Bagi masih ada yang mau bertanya, bisa tinggal tulis pertanyaannya di kolom chat atau bisa langsung on mic. Adakah yang mau bertanya dari peserta? Oke. Muhammad Zaki Mubarok bisa on mic. Oke, terima kasih Ogi. Assalamualaikum Prof. Tadi tertarik sih Prof yang pernyataan Prof tentang mahasiswa ini kurang belajar agama ya, bisa dibilang. Nah, pertanyaannya gimana sih Prof biar kita ini yang apa ya, yang kalau di kuliah kan sebenarnya keseringannya masalah-masalah keduniawian ya. Gimana caranya biar kita nih tetap semangat gitu buat belajar agama, dan mungkin kiat-kiatnya gitu Prof, gimana kita ngatur jadwal gitu supaya bisa belajar agama dan belajar kuliah kita gitu. Mungkin gitu sih Prof pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau kita mau adil, mestinya kita 50-50 lah gitu kan. Karena kita ujung-ujungnya kan dunia ini kan cuma sementara gitu. Kita hidup di dunia berapa sih? Berapa tahun lah gitu. Nggak 100 tahun lah. Jarang manusia yang hidup sampai 100 tahun gitu ya. Sekarang ini kemarin di Bogor ada yang umur 104 tahun, itu menurut saya juga langka sekali lah. Nah, tujuan kita adalah kembali ya. Tujuan kita adalah bukan duniawi gitu. Duniawi itu adalah cuma sebetulnya jembatan saja di sini. Kita hidup kita sementara. Jadi kalau kita mulai, dan saya gembira sekarang misalnya seperti di FT ya, ada fusi, ada segala macam. Silakan Anda bergabung di sana gitu ya. Jadi mulai belajar, kan di sana juga ada kajian-kajian ya, bukan kajian-kajian yang tematik dan sifatnya mungkin kalau bisa perkuat, saya mulai dari akidah dulu, keimanan dan sebagainya, memperkuat dulu lah iman kita gitu ya. Seringkali kan kita lupa gitu ya, misalnya masalah menggunjing orang gitu ya, membicarakan orang itu kita paling sering tuh kalau udah ngumpul kita udah lupa tuh yang kita omongin ya, jeleknya si orang atau ininya si orang dan sebagainya, padahal itu adalah dalam Islam luar biasa, nggak boleh itu gitu loh. Itu bisa mengarah kepada syirik kecil. Nah kalau sudah syirik kecil lama-lama menjadi syirik besar. Kalau syirik besar itu nauzubillah min dzalik gitu, kita nggak akan bisa menuju ke surga gitu. Nah jadi hal-hal yang dasar dan sangat mendasar itu menurut saya harus kita pelajari. Ya saya sendiri juga sekarang walaupun dengan usia saya udah mendekati 70 nih, tetap masih belajar gitu. Karena apa? Saya merasa kita masih kurang gitu ya. Jadi masalah keimanan ini nggak ada habis itu kalau kita baca. Apakah kita pernah baca satu buku apa namanya buku-buku misalnya fikih atau akidah mengenai keislaman lengkap gitu satu gitu? Mungkin saya rasa masih jarang nanti kita mau baca seperti itu gitu ya. Nah tapi kalau kita melihat justru kalau kita mau maju kita harus banyak mempelajari agama. Seperti contoh gitu ya. Kalau Anda kenal Habibie almarhum, itu kan dia pada akhir-akhir usianya, dia kan mengatakan bahwa saya nyesel, saya nggak belajar ilmu agama dulu di waktu muda. Ya, saya baru belajar ilmu agama itu setelah saya pensiun dan sebagainya. Jadi
itu satu ungkapan ya, bahwa memang kalau Anda belajar ilmu agama dulu, baru ke duniawi Anda akan lebih mantap gitu. Jadi Anda selalu merasa bahwa Anda tuh diawasi. Dan sekarang kita lupa, kalau kita banyak di duniawinya, yang kita pikirkan cuma result gitu ya. Resultnya adalah bahwa hasilnya baik dan sebagainya, saya dapat uang, saya dapat pekerjaan, dan saya dapat fasilitas, itu yang selalu, tapi kita lupa gitu. Nah, kalau kita mulai dari diri kita, perbanyaklah. Jadi mungkin kalau saya sarankan sih jangan banyak-banyak deh. Anda misalnya ikut kajian tiap minggu gitu ya. Ada kajian tematik atau kajian yang sekarang ini banyak kajian-kajian yang sifatnya punya kurikulum gitu ya. Contohnya bisa saya sebutkan misalnya kajian online itu misalnya Ustadz Abdullah Roy gitu ya. Itu ada kurikulumnya. Jadi kita bisa ikut betul-betul satu kurikulum. Kalau kita belajar tematik kan lompat-lompat gitu ya. Tapi kalau kita bisa belajar satu kurikulum yang betul-betul dari awal sampai habis selesai gitu, itu hati kita jadi mantep gitu. Ya, jadi kita nggak belajar tematik saja. Ya tematik oke, tapi menurut saya kita harus betul-betul belajar Islam itu dengan sebenar-benarnya, seyakin-yakinnya, sehingga kita betul-betul yakin bahwa Islam itu adalah agama yang benar gitu. Nah sekarang kadang-kadang dalam diri kita sholat saja kita masih ntar dulu lah gitu ya. Nah itu mestinya nggak boleh lagi terjadi gitu. Sholat saja kita masih antar deh kan masih lama gitu ya. Tapi kalau kita udah mulai kita membiasakan diri, hal-hal yang betul-betul akidah kita meningkatkan tingkatan akidah kita, insya Allah ya dalam keduniawian itu ikut gitu. Jadi kita selalu ya tadi ujung-ujungnya adalah seperti yang saya katakan, kita selalu ada yang mengawasi kita gitu. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak baik, Anda jangan lupa, saya ada yang ngawasin nih gitu. Tapi kalau misalnya kalau melakukan yang baik, insya Allah kita bisa berdoa, mudah-mudahan kita diberi hidayah, mudah-mudahan bisa diberi kemudahan untuk bisa kita melakukan pembelajaran, misalnya kita belajar agama, bisa kita belajar dan lainnya gitu. Dan sekarang ini kan banyak misalnya contoh-contoh tadi seperti saya katakan sains dan itu kadang-kadang Lang gitu ya. Lang itu adalah misalnya contoh saintis dari Perancis yang dia juga masuk Islam setelah dia baca Al-Quran gitu ya. Jadi setelah dia profesor, dia belajar Al-Quran, dia kaget di situ kok yang namanya matematik kok luar biasa gitu kan. Sudah 14 abad yang lalu sudah dibicarakan bagaimana kalau misalnya banjir Nil, setelah banjir kemudian bagaimana tanah itu diolah kembali, batas-batasnya dan sebagainya. Dia kaget gitu sehingga akhirnya dia mau masuk Islam gitu. Nah, jadi menurut saya sekarang banyak sekali buku-buku yang bisa menggugah kita gitu ya. Bisa menimbulkan semangat kita supaya kita mau belajar gitu. Mau belajar paling tidak Al-Qur'an yang kita pelajari gitu ya. Tapi kalau belum kita cari literatur yang sudah banyak membahas gitu. Banyak kok sekarang di literatur yang di internet saja kalau Anda mau mencari misalnya satu masalah gitu ya, Anda bisa search dan bisa mendapatkan hal-hal yang baik di sana. Contohnya misalnya kalau Anda bisa di Al-Qur'an, itu ada yang namanya situs learnalquran.com.co.id, learnalquran.com.co.id. Itu luar biasa di situ. Jadi kalau kita search kata kunci di sana dari Al-Quran, kita masukkan kata kunci, kita bisa mendapatkan sekian banyak informasi yang relevan dan berkaitan dengan hal yang kita inginkan. Jadi menurut saya sekarang dengan IT ini luar biasa. Makanya tadi IT itu kita manfaatkan gitu ya. Kita manfaat dengan sebaik-baiknya supaya kita selalu dekat gitu ya. Jadi selalu kita kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah gitu. Dan itu banyak sekali. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, learnalquran.com.co.id itu luar biasa di situ. Jadi Anda kalau mau membaca mencari masalah di sana, search kata kuncinya, masukkan di sana, dan itu akan Anda bisa mendapatkan jawaban dari sana. Setelah itu Anda bisa kembangkan sendiri. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bro atas jawabannya, sangat membantu saya juga. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Berarti kita mungkin sebagai seorang tetap selain kita belajar tematiknya, kita juga harus belajar mendalami Al-Quran Islam terlebih dahulu agar secara akidah kita terpenuhi, begitu juga dengan tematiknya. Baik, Prof, ada yang bertanya lagi nih, Prof. Ya, silakan. Assalamualaikum, dari Putri Rizky. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Saya izin bertanya terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Bagaimana jika kita terlanjur belajar urusan dunia sebelum belajar agama? Mungkin
bisa dijawab, Prof. Gini, jadi seringkali ya karena kita apalagi ini bicara masalah debat gitu ya. Jadi seringkali kan kita belum tahu ilmunya, kita sudah debat gitu. Akhirnya debat apa? Debat kusir gitu. Jadi hindarilah debat. Kalau saya menyarankan kalau kita tidak tahu, janganlah berdebat. Nggak ada guna berdebat itu. Gitu. Itu artinya ujung-ujungnya saling menyalahkan. Jadi di sana kita saling membanggakan. Jadi nanti ujung-ujungnya lebih ke arah apa? Tidak baik gitu ya. Jadi kalau kita Anda kaitkan dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi memang kita harus dari diri kita sendiri, kita mau menyediakan waktu sedikit saja gitu ya, dalam sehari mungkin ya taruhlah setengah jam gitu. Kalau Anda belajar satu hari misalnya belajar di sudah setengah hari kita kuliah ya, mungkin bisa menyediakan waktu setengah jam untuk belajar bahasa Arab misalnya, atau belajar akidah, atau belajar Al-Quran dan sebagainya gitu ya. Itu menurut saya akan sangat membantu, tapi konsisten gitu ya. Jadi jangan terputus. Kalau Anda belajar sesuatu, jadi tolong sedikit tapi selesai gitu ya. Jadi kalau Anda bisa satu topik, galilah topik itu, jangan berhenti di tengah-tengah gitu. Coba gali terus gitu. Jadi sampai Anda menemukan sesuatu yang oh iya inilah ujungnya yang saya mau cari gitu. Nah, seringkali kita ini baru belajar sedikit gitu ya. Nanti kita bicara dengan orang, kita udah ngomong tuh gitu loh. Ya, debatan lah segala macam, padahal ilmu kita belum ada di situ gitu ya. Jadi artinya menurut saya tadi itu kita makin kita belajar, makin kita banyak yang kita nggak tahu gitu loh. Ya, artinya ilmu padi lah. Coba Anda lihat, begitu Anda belajar Islam, misalnya belajar fikih saja. Tadi seperti saya contohkan tadi misalnya, kita belajar bagaimana ke toilet, bagaimana adab kita berwudu gitu ya. Apakah kita sudah betul menjalankan wudu secara syar'i? Ya kita wudu sih wudu. Kadang-kadang kita wudu ngobrol. Ya, itu aja saya sering lihat gitu. Kalau saya wudu tuh sambil ngobrol, sambil ini. Ya hal-hal macam menurut saya hal yang seperti itu. Coba Anda pelajari betul gitu ya dalam keseharian kita. Mulailah kita dengan misalnya sholat kita, apakah sholat kita sudah baik apa belum? Coba Anda lihat, apakah Anda betul-betul sholatnya sudah menuruti sunnah Rasul apa belum? Kan Rasul menyatakan, sholatlah kamu seperti melihat aku sholat gitu. Nah itu yang melihat aku sholat tadi gitu loh. Itu yang kadang-kadang belum kita laksanakan. Kita sholat ya sholat, sekedar sholat gitu. 4 rakaat ya sholat, bla 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 bla, selesai kabur, doa aja enggak gitu ya. Nah itu menurut saya coba kita mulai dari yang paling mendasar dulu lah. Misalnya rukun Islam kita pelajari dengan baik. Gitu. Karena itu kan rukun Islam mau nggak mau itu kan kewajiban kita gitu ya. Mulai dari syahadat, mulai dari tadi sholat, bagaimana kita berpuasa, apalagi sekarang bulan puasa ini kan bulan Al-Quran gitu ya. Nah, bagaimana kita mentadaburi Al-Quran, apakah kita sudah menyediakan waktu membaca Al-Quran setiap hari. Mudah-mudahan dalam bulan puasa ini kita jangan lepas dari Al-Quran gitu ya. Walaupun kalau belum biasa ya setengah halaman atau 1 halaman, tapi konsisten gitu. Ya, jangan putus gitu. Nah, kita seringkali kalau udah ada hal lain, nah 1 hari lewat gitu ya. Ini yang menurut saya yang konsistensi ini penting. Jadi istiqomah itu penting. Dalam Islam itu kan istilahnya istiqomah gitu. Jadi artinya kalau kita melakukan sesuatu konsisten, karena Allah lebih senang kita melakukan sesuatu yang kecil tapi istiqomah daripada Anda banyak lompat sini lompat sana tapi nggak ada satupun yang Anda kuasai dengan baik. Mungkin itu. Jadi kita mulailah dari diri kita sendiri dengan hal-hal yang menurut saya yang paling mendasar. Anda bisa mulai dengan rukun Islam dulu, mulai dengan fikih-fikih yang sederhana gitu ya. Coba dipelajari gitu ya. Nanti Anda akan lihat. Anda akan merasakan apakah Anda sudah betul-betul mengikuti sunnah Rasul apa belum gitu. Nanti Anda yang menjawab adalah Anda sendiri gitu, bukan siapapun. Karena yang paling tahu diri kita adalah kita sendiri. Baik, Prof. Berarti memang kita harus mengevaluasi diri kita terlebih dahulu apakah ibadah kita sudah sesuai apa kita udah konsisten gitu. Dan sedikit demi sedikit gitu harus belajar agama dan tidak melulu tentang tematiknya gitu. Baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Boleh, masih silakan kalau masih ada waktu. Iya, Prof. Jadi ada yang bertanya nih, Prof, dari Farel Zaudan.
Assalamualaikum Prof. Izin bertanya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa tentu disayangkan bahwa umat Islam tidak banyak terlibat dalam perkembangan teknologi yang ada saat ini. Dan kita melihat bahwa banyak umat Islam yang sibuk dalam debat agama. Dalam hal ini debat antar sesama Muslim sehingga mengalihkan pandangan dari pengembangan teknologi maupun ilmu pengetahuan. Nah, ini Prof pertanyaannya. Apakah Prof sendiri ada pandangan tersendiri mengenai hal ini, khususnya agar umat Islam tetap mampu mengembangkan teknologi serta menyikapi perbedaan yang ada dalam umat Islam secara bersamaan sehingga dapat menghindari perdebatan yang memakan waktu. Terima kasih, Prof. Ya, ini kan ya ini tadi sebetulnya kita melihat karena kita belum umat Islam sekarang ini kan kita lebih banyak ilmu duniawinya yang kita kuasai gitu ya. Dan Islamnya itu ilmu agamanya itu mungkin masih minim sekali. Nah, tapi orang kita ini kan senang kalau kita bicara berdebat gitu ya, apalagi kalau kita sudah bertemu teman ataupun yang sekelompok gitu ya. Nah, itu yang saya sayangkan adalah tadi itu kita belum tahu ilmunya, tapi kita sudah mau berbicara gitu. Padahal Rasul tuh menyarankan agar jangan kita bicara dulu kalau kita belum tahu ilmunya gitu. Nah, itu yang saya lihat banyak debat tadi. Kalau Anda lihat di debat di TV dan sebagainya, coba Anda lihat. Itu kan kalau kita lihat ilmunya tuh ilmu debat aja yang dia punya gitu. Tapi tidak menyentuh pada materi yang sebetulnya apa sih yang mau Anda debatkan gitu. Mau menang-menangan ujung-ujungnya gitu ya. Nah, padahal kita tidak disarankan untuk seperti itu gitu. Kalau kita mau berdebat, bukan berdebat istilahnya ya, artinya kita mau berbagi, share gitu. Ya, kuasailah ilmunya dulu gitu. Makanya saya katakan tadi, belajarlah sedikit demi sedikit. Jadi kalau Anda misalnya ingin berdiskusi dengan sesuatu, coba Anda luangkan waktu sedikit, search gitu, cari gitu. Yang ingin Anda diskusikan itu apa? Walaupun misalnya Anda nggak sempat mempelajari secara dalam gitu, tapi cobalah cari gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, dalam Quran.co dan ID dan sebagainya juga, mungkin di dalam Google Scholar dan sebagainya itu bekali dulu gitu diri kita dengan ilmu gitu. Soalnya kalau Anda nggak punya ilmu, itu yang tadi. Jadi dengan sesama Muslim, artinya debat kusir gitu. Yang ada sekarang adalah saling menyalahkan. Yang nggak penting dipentingkan. Misalnya sekarang orang ribut masalah kunut misalnya ya. Doa kunut gitu. Salat subuh ada yang pakai, ada yang tidak. Kok ngeributin doa kunut? Ya sih, mestinya yang kita ributkan adalah sudah sholat apa belum Anda gitu. Ya kan? Jadi kita meributkan sesuatu yang menurut saya nggak penting gitu. Coba perbaiki dulu kita. Apakah sholat kita udah benar? Apakah kita udah sholat ke masjid setiap subuh gitu ya? Kok ngeributin kunutnya dulu yang dibicarakan gitu. Nantilah kalau Anda sudah betul sholat, sudah tahu ininya, tahu ilmunya dan sebagainya. Oh iya ternyata kunut itu seperti ini ya. Ada dua mazhab yang menyatakan boleh membaca kunut, ada mazhab yang tidak. Ya jadi nggak usah diperdebatkan gitu. Nah umat Islam ini karena memang menurut saya keegoannya tadi. Jadi ujungnya mau menang-menangan gitu. Ada misalnya masjid, kalau masjid saya nggak kunut, saya nggak mau datang ke masjid sana. Kalau yang masjid yang kunut, saya nggak datang ke masjid sana. Itu kan mau ketak-ketakan gitu. Padahal Islam itu kan rahmatan lil alamin gitu ya. Artinya semuanya sama. Jadi kalau ada perbedaan pun, artinya kembali kita lihat apakah perbedaan itu merupakan ijma ulama atau tidak gitu. Kalau merupakan ijma ulama ya sudah. Ya kita ikut mana yang menurut hati kecil kita yang paling lucu. Makanya kembali kita harus berilmu lagi gitu loh untuk bisa memilih gitu. Kalau ada dua kutub tadi, ya kita belajar gitu loh. Jangan cuma ikut satu mazhab tapi kita menyepelekan mazhab yang lain gitu. Ini yang saat ini terjadi dalam umat Muslim adalah seperti itu gitu. Jadi seringkali ilmunya belum cukup tadi udah mulai berani debat ya dan akhirnya termasuk dalam teknologi gitu ya. Kalau dalam teknologi mudah-mudahan Anda semua karena sudah belajar lebih banyak gitu ya, itu bisa. Nah, tapi tolong seperti saya sampaikan tadi, setinggi-tingginya ilmu ada pun juga selalu ada yang lebih tinggi gitu. Jadi tawadu lah kita. Selalu bersifat merendah itu lebih baik. Jadi kita merasa diri kita rendah bukan dari merendahkan diri gitu ya. Tapi kita merasa diri kita rendah itu jauh lebih baik daripada kita merasa tinggi yang padahal kita sebetulnya belum tinggi gitu. Itu mungkin kira-kira jawaban saya. Baik, Prof. Ini menarik sekali ya, Prof. Ya. Kita memang harus mendalami ilmu terlebih dahulu ya, atau setidaknya tahu dulu ilmunya sebelum kita debat. Ntar justru malah debat kusir yang tidak bermanfaat gitu ya, Prof. Baik, terima kasih banyak Prof atas jawabannya. Ada lagi nih Prof, mungkin pertanyaan terakhir dari Muhammad Hussein. Mungkin kalau mau bertanya silakan on mic.
Baik, izin bertanya lagi, Prof. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hussein dari Meteorologi dan Material Angkatan 2019. Nah, saya ingin bertanya, dari pengalaman Profesor sendiri dalam mengimplementasikan Islam, nilai-nilai Islam, atau untuk membantu umat Islam sendiri, itu dari kondisi lapangan di luar sana ya, itu kondisinya susah apa mudah ya, Prof? Mempertimbangkan orang yang setujuan dengan kita, sepemikiran itu belum tentu banyak, atau malah belum tentu ada nanti di lapangan. Iya. Jadi gini, terus terang saya katakan ya, jadi saya juga mungkin sama dengan Anda gitu ya, saya juga belajarnya setelah usia saya juga cukup lanjut gitu, baru mau belajar lebih dalam gitu ya. Makanya saya selalu berbagi gitu, supaya Anda masih muda-muda nih, ayo belajar gitu ya. Nah artinya gini, kalau ya dengan pengalaman saya, artinya dengan saya coba berusaha gitu ya, artinya kalau dalam lingkungan saya sendiri, yang paling dekat adalah kita bicara lingkungan kita, misalnya saya di KKTJJ misalnya gitu ya, kita pergi bersama gitu ya, kita sama-sama umat Islam. Nah kan misalnya kita sering lihat perangai masing-masing, kita tahu lah gitu ya. Itu yang saya sering perhatikan. Apakah misalnya kalau kita bareng pergi bersama gitu, misalnya kita sholat, nah seringkali sholat aja ya tadi itu misalnya, belum gitu ya. Nah kalau saya selalu mencoba memberikan contoh saja gitu. Jadi kalau memang waktunya sholat, saya minta izin dulu gitu loh. Ya mohon maaf, sebentar saya mau sholat dulu, azan udah memanggil gitu. Nah jadi hal macam itu mungkin yang kita coba mulai di lingkungan kita gitu ya. Jadi kita nggak usah mengajak atau meremehkan mereka, karena memang mereka belum dapat ilmunya gitu ya. Tapi kalau kita yang sudah punya ilmunya misalnya, ya udah kita kasih contoh saja gitu. Jadi kita kasih contoh, tapi nggak usah kita menyalahkan, karena orang nggak mau disalahkan. Coba saja kalau Anda merasa disalahkan, Anda pasti berontak gitu ya. Tapi kalau kita berikan contoh gitu, itu mungkin dia lihat loh, kok udah pergi sih gitu. Nah tapi artinya apa? Saya sudah nyatakan kan ini sudah azan, ya, kita pergi gitu. Jadi kita nggak usah tunggu jawaban mereka, kita langsung jalan gitu. Itu hak kita gitu ya. Jadi untuk kita melakukan sholat fardu gitu. Nah ini contoh-contoh kecil, contoh-contoh semacam itu menurut saya yang keseharian yang banyak bisa kita laksanakan. Kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Demikian juga dalam ilmu yang lain. Jadi kalau kita misalnya tahu dalam suatu ilmu, misalnya kita adalah, ya tadi permasalahan misalnya yang paling mudah adalah kalau kita mau mendesain, bikin WC, cobalah lihat arahnya kemana, toilet itu jangan menghadap kiblat, jangan air pun harus efisien, misalnya pakailah keran-keran yang, kan Islam sudah menyarankan gunakan air seefisien mungkin. Jadi kalau kita berwudu itu coba Anda lihat teman-teman berwudu gitu ya, itu keran dibuka segede-gedenya tuh, nggak puas kalau kerannya nggak gede gitu. Padahal udah jelas-jelas wudu itu nggak perlu keran besar gitu loh. Ya, kita berhemat air. Kenapa? Islam itu mengajarkan. Jadi dalam lingkungan gitu, air itu adalah untuk kemaslahatan umat gitu. Jadi pakailah seefisien mungkin. Ini contoh-contoh kecil menurut saya dalam kehidupan sehari-hari yang banyak sekali yang kita nggak aware terhadap itu gitu. Jadi mungkin Anda juga bisa melihat dari teman-teman ya di dalam keseharian hal-hal yang keseharian yang kalau kita misalnya bisa lakukan secara syar'i dengan baik, itu akan membentuk jiwa kita gitu. Jadi artinya dalam pekerjaan kita pun nanti akan terbawa dengan sendirinya. Jadi kita akan teringat, akan selalu merasa diawasi, akan selalu mau melihat ini apakah ya cocok apa enggak dengan apakah bisa enggak saya berperan di sini memasukkan hal-hal yang sifatnya syar'i dan sebagainya gitu ya. Dan dengan sendiri jangan memaksakan gitu ya. Saya minta satu, jangan memaksakan. Kalau memaksakan nanti Anda mental sendiri. Karena lingkungan kita kadang-kadang belum siap untuk itu. Ya kita memberikan saran. Kalau nggak diterima sarannya sudah. Kita dakwah itu kan nggak harus diterima. Ya, jadi kalau Anda misal menyampaikan sesuatu nggak diterima, jangan terus lemas gitu. Oh saya nggak bisa diterima, udah saya nggak mau ngomong lagi, jangan. Tetap kita dengan pengetahuan kita berbagi gitu ya. Ya satu kali misal belum, dua kali mungkin kapan-kapan ada sarana yang lain lagi gitu. Jadi tapi harus terus gitu ya. Dan harus istiqomah tadi gitu. Jadi harus memang katanya nggak boleh istilahnya nggak boleh putus asa gitu. Jadi dakwah itu memang dari hal yang kecil yang kita bisa, kan Allah sudah menyampaikan, berikanlah satu ayat, dakwahlah walaupun Anda cuma baru bisa satu ayat gitu. Itu awalnya itu dulu gitu. Jadi kalau kita tahu sedikit nggak apa-apa, pengetahuan kita itu kita istiqomah sampaikan dulu gitu. Nanti sambung lagi 2 ayat, 3 ayat atau dan seterusnya 2 hadis, 3 hadis ya. Jadi dalam lingkungan pun saya pikir kita harus seperti itu. Mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita jadikanlah contoh diri kita sudah melakukan hal-hal yang memang
tadi itu arahnya adalah pada arah yang syar'i. Baik, terima kasih banyak Prof atas jawabannya. Prof, berarti memang kita harus memulai dari diri kita sendiri, mencontohkan orang lain, jangan sampai menyalahkan ya, karena emang orang lain tuh nggak suka disalahkan. Tapi dengan kita mencontohkan, insya Allah mereka dengan sendirinya sadar gitu, oh iya bahwa kita udah ngelakuin ini gitu, dan insya Allah tergerak hatinya. Baik Prof, kebetulan karena waktunya sudah jam 17.32 saat ini, jadi untuk sesi tanya jawab kita sudahi aja. Mungkin selanjutnya bisa di-share screen dulu moderator. Baik, sebenarnya saya mau mengingatkan lagi buat teman-teman mahasiswa yang belum mengisi link absensi, bisa tolong bisa diisi linknya sekarang juga sebagai pendataan buat kita juga panitia. Kemudian mungkin bisa next. Selanjutnya ini merupakan bentuk apresiasi kepada Profesor Dr. Insinyur Tommy Ilyas yang sudah bersedia sebagai narasumber di acara kajian rutin X gradasi ini. Terima kasih Prof. Tommy yang sudah bersedia hadir. Ya baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga kita makin istiqomah terhadap Islam yang rahmatan lil alamin. Pasti, Prof. Terima kasih, Prof. Mungkin dan juga saya mungkin mau mengingatkan kembali bagi abang-abang kakak alumni, kemudian teman-teman mahasiswa yang masih ingin mendonasikan hartanya di acara rangkaian gradasi yang kemudian akan didonasikan ke anak yatim, kemudian berbagi kepada karyawan dan juga pedagang kantin teknik bisa mendonasikan hartanya melalui rekening yang tadi sudah pada gambar berikut ini. Dan juga kalau misalkan setelah ini masih bisa diakses, masih bisa dilihat di Instagram gradasi sendiri. Baik, mungkin sebelum kita tutup ada baiknya nih teman-teman, Prof. Tommy mungkin untuk dokumentasi mari kita berfoto dulu. Oh ya, dan juga jangan lupa untuk besok, jadi besok itu kita dari gradasi akan diadakan grand opening ya, untuk acara gradasi XFTQO, jadi jangan lupa kira-kira grand opening sore hari jam setelah asar. Untuk info lebih lanjutnya mungkin bisa di-follow terus sosial media dari gradasi XFTQO ini. Oke, teman-teman semua yang bisa on cam, ayo on cam kita foto dulu. Oke, udah banyak nih bisa on cam. Oke, ada lagi mungkin yuk yang masih bisa on cam. Oke, mungkin Mail yang foto ya, Il, atau gimana? Ya, Bang. Oke. Mungkin langsung aja di komandoin ya. Oke. Siap-siap ya. Ini slide pertama nih. 3, 2, 1. Pindah ke slide 2. 3, 2, 1. Sip, udah. Oke, terima kasih Prof. Tommy yang sudah bersedia jadi pemateri hari ini. Insya Allah materi yang disampaikan bisa menjadi manfaat untuk kita semua yang hadir di sini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah menyempatkan hadir. Mungkin dikala ada yang masih ada kelas atau apa. Terima kasih banyak semuanya. Oke. Jazakumullah khairan, Prof. Tommy. Sehat. Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Izin live ya. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sehat selalu, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.